Apa kabar juga ya Bunda yang hari ini tidak hanya mengantarkan anak-anaknya sekolah, tetapi juga masuk ke ruang-ruang kelas, kemudian juga ikut belajar bersama Bunda Putrinya. Semoga ayah Bunda juga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, Bapak Agus Muhammad Ramdan, Kepala Sekolah SDIT Anikma. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bagi ayah bunda, putra putri yang pada hari ini baru pertama kali bergabung dengan SDIT Anikma. Hari ini izinkan Bapak untuk memperkenalkan teman-teman Bapak di manajemen SDIT Anikma dan bagaimana bentuk kurikulum SDIT Anikma, baik kurikulum dinas maupun kurikulum agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan Bapak Krisna dan Fauzi. Bapak diamanahi sebagai pembantu kepala sekolah bidang kurikulum kedinasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak Afif Bayoga diamanahi sebagai asisten kurikulum kedinasan. Anak-anak, selama pandemi COVID-19, kalian semua akan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, untuk tingkat kelas 1 dan 3, struktur kurikulum akan kami reduksi atau akan kami kurangi menjadi 7 jam pelajaran dalam satu hari. Dan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6, struktur kurikulum akan direduksi juga. Dalam satu hari kalian akan menempuh pembelajaran online sebanyak 9 jam pelajaran. Untuk kelas 1 dan 3 akan dimulai pada pukul 7.30 dan berakhir pukul 12 siang. Dan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 akan dimulai pada pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 14 atau jam 12 siang. Anak-anak, untuk kelas 1 dan kelas 3 kalian akan belajar mata pelajaran tematik yang isinya adalah bahasa Indonesia, matematika, SBDP atau seni budaya dan prakarya, PJOK dan juga PKN. Nah, kalian juga akan belajar bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Khusus kelas 1 kalian akan menambah Khusus kelas 1, kalian juga akan belajar calis membaca dan menulis, juga matematika. Nah, untuk tingkat kelas 4 sampai dengan kelas 6, apa sih yang dipelajari? Anak-anak kita sudah tidak tematik. Untuk tingkat 4 dan 6 sudah bersifat parsial atau muatan pelajaran yang terpisah. Kita mulai dari bahasa Indonesia, kemudian PKN, kemudian IPA, kemudian matematika, kemudian SPDP, ada IPS juga, kemudian olahraganya PJOK, dan khusus untuk SPDP yang tadi Bapak sebutkan terbagi menjadi 2, ada SPDP keterampilan dan ada SPDP kesenian. Nah, anak-anak, media belajar kalian di rumah akan menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting untuk tatap muka secara online, dan kalian juga akan berlatih melalui aplikasi Digital School SDIT Anikma. Nah, sekarang kita gunakan saat apa nih? Kalau untuk Zoom anak-anak, kita gunakan saat opening di pagi hari. Lalu untuk Google Classroom kita gunakan saat transisi ke muatan atau jadwal pelajaran yang bersifat mata pelajaran. Ya, nanti di sana Bapak Ibu guru kalian akan men-share materi-materi pelajaran menggunakan tugas kelas pada Google Classroom. Untuk Digital School nanti kalian akan gunakan media tersebut untuk sesuatu yang bersifat evaluasi atau pengambilan nilai seperti tes formatif, TS atau penilaian tengah semester, PAS atau penilaian akhir semester, dan PAT atau penilaian akhir tahun bila mana memang nanti masih dari online. Ya, sekian anak-anak. Ya, anak-anak dari tim kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, perkenalkan sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Kurikulum Kedinasan, Bapak Pak Agus. Untuk tahun ini diamanahi sebagai kurikulum keagamaan atau kurikulum agama. Untuk tahun ini kalian akan belajar di pembelajaran keagamaan yang cukup banyak ya.
pertama UMI, yakni pembelajaran Al-Quran. Yang kedua Wirosa Islamiyah. Yang ketiga bahasa Arab. Dan masih banyak lagi pembelajaran agama yang lainnya. Khusus untuk UMI, kalian akan dites oleh Pak Agus ketika kalian sudah menamatkan 1 jilid pembelajaran ini. Misalkan ketika kalian tamat jilid 4, maka siap-siap untuk mengikuti tes kenaikan jilid ke naik jilid 5. Dan untuk yang gharib, kalian harus bisa mengucapkan atau menyebutkan komentar, kemudian membaca contohnya, kemudian 4 pelajaran yang harus kalian hafal, yakni ajrihat, ajrun, la ta'manna, yang cuma itu ya. Kemudian iwaja, qaimah atau sakta. Kemudian yang tajwid, yang pemulahan tajwid, kalian juga harus paham tentang komentarnya, kemudian contohnya, dan praktek membaca tajwid itu sendiri. Seperti ikhfa, kalian harus bisa membaca dengan dengung dan ditahan. Kemudian siap-siap untuk kalian yang sekarang sudah di posisi tajwid, yang sebentar lagi akan menuntaskan pembelajaran ini, siap-siap untuk mengikuti munaqasyah atau ujian akhir di tahun ajaran 2020-2021. Itu untuk UMI ya. Jadi mohon Allah memberikan kemudahan kepada kalian semua untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian untuk tahfidz, kalian harus semangat, harus terus berjuang. Lupa buka lagi Al-Qurannya, baca lagi, ulangi lagi. Karena kata Nabi, nanti di akhirat di surga Allah akan menempatkan orang itu sesuai dengan apa yang dihafalkan, berapa ayat yang dia hafalkan. Al-Quran itu yang ada dalam hati dan pikirannya. Oleh karena kalian sekali harus semangat ya. Dan khususnya untuk anak-anakku yang menurut Allah untuk kelas 6 nih, kelas 6 ya, kalian harus semangat untuk menyelesaikan atau menuntaskan pembelajaran khususnya di keagamaan, baik itu tahfidznya, umminya, kemudian pelajaran yang lainnya. Dikarenakan kalian nanti di akhir akan dites munaqasyah keagamaan yang akan dilaksanakan oleh SD ITE An-Ni'mah, disebut dengan munaqasyah keagamaan. Di antaranya ada tahfidz khusus yang belum ummi ya, kemudian ada baca Al-Quran, ada ceramah juga, kemudian ada praktek melaksanakan ibadah sholat jenazah dan lain sebagainya. Terus saja anak-anak sebagai prolog apa yang akan kita laksanakan tahun ini khususnya di keagamaan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan Allahumma yassirna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Bu Ana ingin memberikan penjelasan kepada kalian tentang program Akhlakul Karimah di SD ITE An-Ni'mah. Anak-anak, di SD ITE An-Ni'mah program Akhlakul Karimahnya disingkat menjadi santri. Itu terdiri dari soleh, santun, mandiri, dan percaya diri. Soleh diantaranya yaitu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara-perkara sunnah yang harus kita laksanakan seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, soleh itu adalah kita melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat duha, kemudian sedekah, baik itu sedekah kurban maupun sedekah harian, kemudian membaca Al-Quran, kemudian kalian berdoa ketika melakukan segala sesuatu, mengucapkan basmalah dan mengucapkan alhamdulillah setelah melaksanakan sesuatu. Kemudian santun yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia, yaitu misalkan kalian berbuat baik terhadap orang lain, maka kalian mengucapkan ucapan alhamdulillah. Kemudian ketika kalian misalkan ditolong oleh orang lain, maka mengucapkan
jazakumullah khairan kasiro atau terima kasih. Kemudian ketika kalian misalkan lewat di depan orang lain, kalian mengucapkan, kalau dalam bahasa Sunda punten, kalau dalam bahasa Indonesia permisi, seperti itu. Kemudian dalam hal yang lainnya, mandiri dan percaya diri. Mandiri yaitu karena kalian sudah sekarang mulai masuk SD, kalian harus sudah terbiasa dengan melipat atau merapihkan kasur kalian sendiri ketika bangun tidur, kemudian merapihkan selimutnya, merapihkan juga bantal dan gulingnya, tidak meminta tolong lagi kepada orang tua. Kita belajar bagaimana menjadi manusia yang mandiri, seperti misalkan menyimpan handuk setelah mandi, mengkancingkan baju ketika akan memakai baju, kemudian menyisir rambut sendiri, kemudian pekerjaan yang lain seperti memakai kaos kaki ketika akan pergi ke sekolah, seperti itu. Kemudian selain mandiri, kita juga harus percaya diri. Di antaranya ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, kita harus percaya diri bahwa hal itu memang diperintahkan oleh Allah dan disukai oleh semua manusia. Seperti itu penjelasan dari Bu Ana tentang program Akhlakul Karimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal soleh yang diterima. Dan tetap semangat meskipun Akhlakul Karimah ini kita lakukan di rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.